Voice of Indonesia. Nah, pagi hari ini kita juga mau ngobrol tentang kain tenun Lombok nih untuk teman-teman di Antikong dan juga di pendengar Voice of Indonesia. Untuk Kak Dina mungkin sudah bisa muncul. Halo, Halo, selamat pagi. Bisa selamat mendengar pagi. suara saya dengan baik? Bisa, jelas sekali Kak Dina. Wah, ini wajahnya familiar loh ya. Benar. Ya mungkin untuk pendengar Yuk. Voice of Indonesia nih, dulu mungkin suka menonton acara siaran berita, Kak Dina ini dulunya news anchor Betul. dan seorang Reporter TV, jurnalis. wartawan. Betul sekali ya. Dan saat ini sudah beralih profesi menjadi wirausahawan dan Betul. berusaha membuat usaha kain tenun khas Lombok. Benar, Kakak. Ya. Jadi kita fokusnya itu dari tahun 2016 melakukan research. Riset kita berkelanjutan, dibiayain secara mandiri oleh saya dan suami. Akhirnya menghantarkan kami di tahun ke-8 riset kami ini adalah kembali melakukan gerakan kembali tanam kapas di tahun 2024 dengan luasan lahan 3 hektar di Pulau Lombok. Oke. Dan ini tanam kapas ini yang kemudian dibuat menjadi kain ya? Betul. Jadi kapas yang kita tanam, biji kapas yang kita tanam di Lombok, ini seperti yang selendang yang saya pakai, ini 100%. Bahkan biji kapasnya itu adalah biji kapas suku Sasak. Jadi bukan GMO ya, bukan rekayasa manusia yang ini yang saya pakai. Jadi itu masih turun-temurun, itu masih dilestarikan. Karena mereka mandiri menanam kapas karena masih menggunakan kain kafan yang mereka tanam. Biji kapasnya kemudian tumbuh menjadi kapas, dipintal secara tradisional, kemudian ditenun dengan cara tradisional hingga digunakan. Sehingga kita masih punya biji kapas yang originalnya suku Sasak. Wah, keren ini. Tapi Mbak Dina nih sebelumnya ya, jadi muncul pertanyaan juga nih, kenapa sih memilih kain Lombok nih? Awalnya jatuh cintanya kenapa dengan kain tradisional Lombok? Kecintaan saya itu sudah melekat sekali ya dengan seni budaya Indonesia itu sudah sejak kecil. Jadi orang tua saya itu memang mengenalkan tentang kebudayaan Indonesia itu sejak kecil. Saya adalah penari tradisional dari kecil, sehingga ketika bertemu dengan Bapak Lalu Hilman Afriandi ketika waktu itu di Jakarta, dia bercerita tentang budaya. Kemudian saya melihat potensial lokal di Lombok. Menurut saya ini adalah hobi saya yang ternyata bisa membuat ini menjadi menjadi penggerak ekonomi melalui aktivitas wirausaha kami sekarang. Nah, Bidadariku ini kan yang dirintis sama Mbak Dina dan juga suami ya, tidak cuma fokus di profitnya, tapi juga syarat nilai-nilai kayak tadi pengembangan biji kapas lokal. Nah, ini bisa dibagikan ceritanya nggak nih Mbak Dina dalam proses pengembangannya dan juga sampai sekarang nih dari researchnya sampai akhirnya saat ini bisa menjadi seperti ini. Jadi kami bermula di tahun 2016, kami melakukan uji pasar, membawa kain-kain tenun tradisional ke Indonesia Fashion Week tahun 2016, tetapi ternyata pasar tidak menginginkannya. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal serat alam, kemudian pewarna alami. Dari situ kita melakukan riset berkelanjutan,
ternyata di Lombok ini masih menjalankan tradisi leluhur, masih banyak narasumber-narasumber yang melakukan pewarnaan alami, kemudian melakukan penanaman biji kapas sebagai bahan baku kainnya. Namun, karena terlalu komersial dan instan, sudah menggunakan polyester. Ini nggak menarik. Kemudian, kita melihat bahwa ada, kalau saya bisa bilang ya, kami bisa bilang dari hasil riset kami bahwa perempuan memperbudak perempuan itu terjadi. Kenapa? Karena upahnya tidak layak. Kalau 1 bulan target perempuan Sasak itu menenun mencapai mereka menjual dengan harga 800.000, sementara upah minimum kabupaten di provinsi Lombok Barat itu mencapai 2,3 sampai 2,4, artinya mereka nggak akan bisa mampu menyekolahkan anaknya. Di sini kita masuk dalam perdagangan yang adil atau free trade, sehingga generasi muda kita dari usia 15 sampai 25 tahun mau menggeluti profesi ini. Nah, dari saat ini juga sudah berlangsung seperti ini. Hasilnya nih untuk wilayah Lombok sendiri seperti apa? Hasilnya jauh lebih baik. Kita sudah menggunakan kembali beralih dari bahan baku serat polyester atau yang terbuat bahan bakunya dari plastik, songket itu, sampai kembali beralih menggunakan bahan baku dari kapas. Kemudian memang harga kita akan menjadi lebih baik dari harga-harga yang sebelumnya. Kalau dari jumlah penjualannya tentu lebih banyak, karena kita bisa mempertanggungjawabkan setiap produk yang kami keluarkan, siapa yang menenunnya, berapa jumlah liter air. Rata-rata satu songket kita tuh mengeluarkan air hingga 26 liter air kalau itu berwarna, sehingga kita menanam kapas yang berwarna alami supaya mengurangi 26 liter air untuk memproduksi 1 lembar songket. Jadi harganya baik sekali, kemudian berdampak bagi saya pengusahanya, bagi saya sebagai senimannya, dan juga pekerja-pekerja artisan tekstilnya tadi. Oke, ini sangat memperhatikan sustainability-nya berarti ya Mbak Dina ya. Nah, ini kami juga sudah punya visualnya nih dari kain songket produksi Bidadariku. Nih, bisa di switch dulu untuk teman-teman yang di luar. Iya, nah ini Mbak Dina mungkin bisa menjelaskan nih ya dari kain songket Mayura. Ini salah satu produk Haha, andalannya nih ya. Ini profil betul. dari kainnya ini seperti apa sih dan feature-nya seperti apa? Ya, betul. Saya bawa juga di sini kalau kita lihat ini ya. Ini kan fisiknya ya. Mhm. Ini waktu tahun 2021 di Pekan Kebudayaan Nasional tahun 2021, kategori songket tradisional menjadi yang terbaik di Indonesia dari 5 yang terbaik. Kita mengangkat Mayura. Ini Mayura itu kalau dalam bahasa lokalnya itu bahasa Indonesianya adalah keker atau burung merak. Kalau kita lihat dari kepalanya ini bulunya ya. Ini adalah bulu burung merak, Mhm. ya kan? Kemudian ini adalah kepala burung merak dan ini patuknya, Iya. lehernya turun ke bawah, kemudian sampai kepada bulunya. Oke, ya ya bisa Oke, dilihat nih. nah dan filosofinya, jadi setiap mereka yang memesan songket motif burung merak ini kita akan ceritakan kita kenapa burung merak itu dimasukkan dalam sebuah motif songket di Lombok ini, karena burung merak ini kan hanya mau melebarkan bulunya ketika tidak ada siapa-siapa, begitu low profile sekali burung merak ini. Nah, kemudian kita waktu mengangkat di Pekan Kebudayaan Nasional 2021 mengangkat warna-warna lokal atau warna-warna purba dari Pulau Lombok, yaitu warna biru dengan menggunakan bahasa lokal Sasaknya adalah daun paung atau ilmiahnya Indigo Vera tinctoria. Kemudian warna kuningnya ini kita menggunakan bunga yang biasa digunakan untuk sembahyang orang-orang Hindu yang sangat banyak jumlahnya juga di Pulau Lombok, mudah ditemukan bunga marigold atau bunga gumitir. Mhm. Kemudian warna ininya yang warna kecoklatan ini kita menggunakan Indian mangroves di situ.
Ini juga teknik-teknik purba yang kita gunakan. Kemudian kita ceritakan untuk kita bisa mewarnai ini finalnya 26 liter air yang kita gunakan. Cara merawatnya, kemudian mencucinya pakai apa sih? Kita kasih sabunnya, sabun alami dari buah. Lama-lama ilmiahnya adalah Sapindus rarak atau kalau di Jawa dikenal dengan buah lerak. Itu buahnya kita rendam saja dalam waktu setengah jam atau 1 jam juga sudah berwarna coklat. Bagus, busanya banyak, tidak akan merusak ya warna-warna yang di sini. Dan tidak luntur. Kita memberikan jaminan bahkan kalau luntur berarti resep-resep purbanya ini kurang kita gali. Tetapi karena kita menggali resep-resep leluhur, kita tidak mengalami kelunturan ya pada benang-benang yang ditenun, sehingga kita memberi jaminan 10 kali lipat kita ganti kalau itu ternyata luntur. Wah keren ini nih. Nah, Mbak Dinda sendiri gimana tuh pada saat itu ya mempromosikan produk ini nih? Selain mendapatkan penghargaan, tadi tentunya dari publik sendiri bagaimana sih meresponnya? Ya, kalau untuk keseharian orang-orang lokal, kemudian kebanyakan kita kan menengah ke bawah. Ini terus terang tidak mungkin bisa dicapai dalam waktu sebulan 2 bulan untuk mengumpulkan uang untuk punya koleksi ya. Tetapi kita akan mencoba dengan kita melakukan gerakan kembali tanam kapas, kemudian kita belajar di India nanti bulan Juli di tanggal 20 kita akan pergi ke India bersama dengan kontingen kita belajar bagaimana India menggerakkan perempuan-perempuan di desa untuk memproduksi kapas menjadi benang sehingga jadi lebih murah. Kemudian biasanya alat tenun kita gunakan alat tenun gedogan. Di desa kami, itu di desa Giri Tembesi, itu dari tahun 95 menggunakan alat tenun bukan mesin yang kita bilang ATBM, di mana kecepatannya itu 1 hari bisa mencapai 12 meter. Ini 10 kali lipat lebih murah dibandingkan dengan menggunakan alat tenun tradisional gedogan. Artinya ini market kita ada sendiri nih kalau menggunakan alat ini. Sehingga dari brand kita beda-beda. Bidadariku itu nanti akan mensupport brand-brand lokal yang terdaftar memiliki intellectual property. Untuk segmen-segmennya kita punya brand-brand kita ciptakan. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya brand A, berarti brand A ini menggunakan kapas dengan kapas misalnya berwarna alami, tanpa air sama sekali, itu beda. Menggunakan alat tenun gedogan tentu beda dengan merek yang menggunakan ATBM. Sehingga ini tercover. Target saya memang bagaimana anak-anak muda itu membeli bajunya sekalipun dasternya pun itu bisa kita produksi dari desa. Wah keren, tapi ini kan berarti bisnis yang sangat-sangat idealis. Kalau melihat dari apa yang sudah diceritakan tadi, nah gimana nih menyeimbangkannya antara idealismenya dan juga profitabilitasnya di dalam mengembangkan bisnis tenun ini? Ya, kalau idealisme itu dengan profitabilitas itu dapat berjalan ya, beriringan melalui fair trade sebenarnya. Jadi yang kita usung ini bukan memperbanyak jumlah atau kualitas, tetapi bukan memperbanyak jumlah atau kuantitas, tetapi quality. Sehingga harganya kalau barang tidak beredar banyak karena alasan tertentu, ini bisa kita jaga. 8 tahun saya dan suami bertahan di industri kreatif dan budaya, khususnya tenun tradisional, mampu tidak hanya mencukupi kebutuhan kami, tetapi juga mampu mengajak kami hingga menempuh 8 pulau di Indonesia khusus untuk melakukan riset. Oke, keren ya Kak Dina. Dan mungkin ini terakhir sekali ya sambil menutup. Karena bisnisnya ini sangat menginspirasi, memberikan banyak nilai. Bukan cuma produknya yang punya nilai tinggi, tapi juga ada nilai-nilai lain yang sangat berdampak untuk sekitar. Bagaimana pesan dari Mbak Dina sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha untuk menginspirasi pendengar Voice of Indonesia? Ya, saya ingin mengutip pesan Bung Karno yang disampaikan. Pesan Bung Karno ini pernah disampaikan pada tanggal 22 Februari 1965. Katanya, kalau suatu bangsa itu tidak mempunyai kepribadian nasional, tidak mempunyai jiwa nasional, tidak mempunyai semangat nasional, tidak mempunyai karakter nasional,
bangsa itu tidak bisa bangkit kembali sebagai satu bangsa yang sejahtera. Itu pesannya. Oke, terima kasih Mbak Dina. Selamat pagi, terima kasih waktunya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Dan itu tadi ya pendengar wawancara kami bersama dengan Dina Faisal, owner dari kain tenun, songket tenun Lombok. Dan setelah ini kami masih akan kembali lagi dengan Antikong tentunya dalam Indonesia Hari Ini edisi pagi bersama dengan RRI Antikong. Voice of Indonesia.